Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibtisal Nura Pipa dengan NIM 251106420013. Saya perwakilan dari kelompok 7 ingin memaparkan materi tentang teori motivasi belajar. A. Pengertian motivasi. Pada dasarnya, motivasi adalah suatu usaha yang disadari untuk menggerakkan, mengarahkan, dan menjaga tingkah laku seseorang agar ia terdorong untuk bertindak melakukan suatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Menurut Clayton Aldefer, motivasi belajar adalah kecenderungan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar yang didorong oleh hasrat untuk mencapai prestasi atau hasil belajar sebaik mungkin. Motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Dalam motivasi terkandung adanya keinginan yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap serta perilaku pada individu belajar. Motivasi merupakan faktor penggerak maupun dorongan yang dapat memicu timbulnya rasa semangat dan juga mampu merubah tingkah laku manusia atau individu untuk menuju pada hal yang lebih baik untuk dirinya sendiri. Sudirman 2875 mendefinisikan motivasi sebagai keseluruhan daya penggerak di kelangsungan dari kegiatan belajar dan yang memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Motivasi adalah perubahan dalam diri atau pribadi seseorang yang ditandai dengan tumbuhnya perasaan dan reaksi untuk mencapai tujuan. Motivasi dapat ditinjau dari dua sifat, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah keinginan bertindak yang disebabkan pendorong dari dalam individu, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang keberadaannya karena pengaruh dari luar individu, tingkah laku yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan. Motivasi belajar adalah proses yang memberi semangat belajar, arah, dan kegigihan perilaku. Artinya perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan. Winkel 1983-270 mendefinisikan bahwa motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak di dalam diri peserta didik yang menimbulkan kegiatan serta memberikan arah pada kegiatan belajar. Dari berbagai pengertian di atas dapat diambil pengertian bahwa motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Jadi, peran motivasi bagi peserta didik dalam belajar sangat penting. Dengan adanya motivasi akan meningkatkan, memperkuat, dan mengarahkan proses belajarnya sehingga akan diperoleh keefektifan dalam belajar. Ciri peserta didik yang bermotivasi antara lain: yang pertama, tekun dalam menghadapi tugas; yang kedua, ulet dalam menghadapi kesulitan; yang ketiga, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi; yang keempat, ingin mendalami lebih jauh materi yang dipelajari; yang kelima, selalu berusaha berprestasi sebaik mungkin; yang keenam, menunjukkan minat terhadap bermacam-macam masalah; yang ketujuh, senang dan rajin belajar, penuh semangat dan tidak cepat bosan dengan tugas-tugas rutin; yang kedelapan, dapat mempertanggungjawabkan pendapat-pendapatnya; yang kesembilan, mengejar tujuan jangka panjang; yang kesepuluh, senang mencari soal dan memecahkan soal. B. Jenis-jenis motivasi. Sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Yang pertama, motivasi primer adalah motivasi didasarkan pada motif-motif dasar. Motif-motif dasar tersebut umumnya berasal dari segi biologis dan jasmani seseorang. Jenis motivasi ini termasuk memelihara kesehatan, minum, istirahat, mempertahankan diri, keamanan, dan membangun dan kawin. Yang kedua, motivasi sekunder. Motivasi sekunder adalah motivasi yang dipelajari. Jenis motivasi ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif soal seperti kasih sayang, kekuasaan, dan kebebasan. Motivasi dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah
Motivasi dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang. Motivasi intrinsik merupakan dorongan agar peserta didik melakukan kegiatan belajar dengan maksud mencapai tujuan yang terkandung dalam perbuatan itu sendiri. Motivasi ini terjadi pada saat peserta didik menyadari pentingnya belajar dan ia belajar bersungguh-sungguh tanpa disuruh dengan orang lain, atau dengan kata lain motivasi ini berkenan dengan kebutuhan belajar peserta didik sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang bersumber dari luar dari diri seseorang. Motivasi ini adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar, misalnya guru memberikan hadiah, pujian, hukuman memberikan angka tinggi terhadap prestasi yang dicapainya, hukuman memberikan pekerjaan atau jawaban peserta didik secara terbuka, sekalipun pekerjaan atau jawaban tersebut belum memuaskan, menciptakan suasana belajar yang memberi kepuasan dan kesenangan pada peserta didik. Kesimpulan dari makalah di atas adalah: yang pertama, motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar sehingga dapat mencapai tujuan yang dikehendaki. Yang kedua, sebagai kekuatan mental, motivasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu motivasi primer dan motivasi sekunder. Motivasi dilihat dari sifatnya, dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Tiga, motivasi memiliki beberapa prinsip dasar dalam kegiatan pembelajaran. Prinsip-prinsip dasar yang tersebut yaitu penggunaan lebih efektif daripada hukuman, pemahaman yang jelas terhadap tujuan yang akan merangsang motivasi. Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapatkan kepuasan. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih elektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran, terdapat beberapa cara untuk menumbuhkan motivasi belajar, yaitu memperjelas tujuan yang ingin dicapai, membangkitkan minat siswa, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam belajar, menggunakan variasi metode penyajian yang menarik, berilah pujian yang wajar setiap keberhasilan siswa, berikan penilaian, ciptakan persaingan dan kerjasama. Para materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.